I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme mikroorganisme. Yang pertama ada pengertian metabolisme mikroorganisme. Metabolisme mikroorganisme adalah keseluruhan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel mikroba untuk mempertahankan kehidupannya. Proses ini mencakup dua kategori utama. Yang pertama adalah katabolisme. Reaksi pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana yang menghasilkan energi ATP. Contohnya adalah glikolisis dan respirasi seluler. Yang kedua adalah anabolisme. Anabolisme adalah reaksi pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhana yang membutuhkan energi. Contohnya adalah sintesis protein, asam nukleat, dan dinding sel. Metabolisme mikroorganisme sangat penting karena memungkinkan mikroba untuk tumbuh, berkembang biak, atau membelah diri yang lebih banyak dan beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya ada katabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana untuk menghasilkan energi ATP. Yang pertama ada glikolisis, pemecahan glukosa 6C menjadi 2 pirufat 3C di sitoplasma menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH tanpa memerlukan oksigen. Yang kedua ada siklus Krebs. Siklus Krebs adalah oksidasi asetil-CoA di mitokondria menghasilkan CO2, 2 ATP, 2 NADH, dan 2 FADH 2 per siklus. Yang ketiga ada rantai transport elektron. Transfer elektron melalui kompleks protein di membran menghasilkan 32 atau sampai 34 ATP melalui fosfolitrasi oksidatif. Selanjutnya ada proses glikolisis. Yang pertama ada fase persiapan. Fase investasi energi di mana 2 ATP digunakan untuk mengaktifkan glukosa menjadi fruktosa 1/6 bifosfat yang kemudian dipecah menjadi 2 molekul gliserdehida 3 fosfat. Yang kedua fase penghasilan, di mana energi setiap molekul G3P dioksidasi dan difosforilasi menghasilkan 2 NADH dan 4 ATP melalui fosforilasi tingkat substrat. Yang ketiga ada fase pemecahan. Glikolisis menghasilkan 2 molekul pirufat, 2 ATP neto, 4 ATP dihasilkan dan 2 ATP diinvestasikan dan 2 NADH yang akan masuk ke tahap selanjutnya. Selanjutnya ada rantai transport elektron. Yang pertama kompleks protein. Kompleks protein membran terdiri dari 4 kompleks utama. Ada 1 sampai 4 yang tertanam di membran dalam mitokondria. Elektron dari NADH masuk melalui kompleks pertama, sedangkan FADH2 masuk melalui kompleks kedua. Elektron kemudian ditransfer ke kompleks ketiga melalui ubiquinon, lalu ke kompleks 4 melalui sitokrom C. Yang kedua ada fosfolitrasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif adalah proses produksi ATP maksimal. Saat elektron melewati kompleks protein, proton dipompa ke ruang antar membran menciptakan gradien elektrokimia. ATP sintes menggunakan gradien ini untuk menghasilkan 32 sampai 34 ATP per molekul glukosa. Selanjutnya ada produksi ATP. Perbandingan hasil energi dari 3 tahap utama respirasi seluler dalam metabolisme mikroorganisme. Yang pertama ada glikolisis. Glikolisis menghasilkan 2 ATP secara langsung melalui fosforilasi tingkat substrat di sitoplasma sel. Yang kedua ada siklus Krebs. Siklus Krebs menghasilkan 2 ATP per molekul glukosa melalui reaksi matriks mitokondria. Selanjutnya adalah transport elektron. Menghasilkan 34 ATP melalui fosforilasi oksidatif di membran dalam mitokondria. Selanjutnya ada pengertian anabolisme. Anabolisme adalah proses biosintesis yang membangun molekul kompleks dari molekul sederhana dengan menggunakan energi ATP. Proses ini merupakan kebalikan dari katabolisme dan sangat penting untuk pertumbuhan sel mikroorganisme.
Proses utama anabolisme. Yang pertama, sintesis protein dari asam amino. Yang kedua, sintesis asam nukleat, DNA dan RNA. Yang ketiga, sintesis polisakarida dari monosakarida. Yang keempat, sintesis lipid dari asam lemak dan gliserol. Selanjutnya ada karakteristik anabolisme. Yang pertama, membutuhkan energi. Yang kedua, menggunakan ATP sebagai sumber energi. Yang ketiga, menghasilkan molekul kompleks. Yang terakhir adalah penting untuk pertumbuhan sel dan pembelahan sel. Pada mikroorganisme, anabolisme memungkinkan pembentukan komponen sel baru seperti dinding sel, membran, ribosom, dan materi genetik yang diperlukan untuk pembelahan sel dan perbanyakan mikroorganisme. Selanjutnya ada tujuan anabolisme. Objektif utama, anabolisme adalah proses metabolisme yang bertujuan untuk membangun molekul kompleks dari molekul sederhana. Proses ini memerlukan energi ATP dan berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk ikatan kimia. Anabolisme sangat penting untuk mikroorganisme bagi pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan hidup sel. Tujuan pertama yaitu sintesis makromolekul, membentuk protein dari asam amino, lipid dari asam lemak, dan gliserol serta karbohidrat kompleks dari gula sederhana untuk struktur dan fungsi sel. Tujuan kedua yaitu pertumbuhan dan reproduksi sel, menyediakan bahan bangunan untuk pembelahan sel, sintesis DNA, RNA, dan komponen seluler lainnya yang diperlukan untuk perkembangbiakan. Selanjutnya ada hubungan katabolisme dan anabolisme. Katabolisme dan anabolisme merupakan dua proses yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam metabolisme sel mikroba. Keduanya membentuk siklus energi yang berkelanjutan. ATP berperan sebagai mata uang energi universal dalam sel. Katabolisme menghasilkan ATP melalui pemecahan molekul kompleks, glukosa, lemak, protein. Sementara anabolisme menggunakan ATP untuk membangun molekul kompleks yang dibutuhkan sel. Setiap molekul glukosa yang dikatabolisme dapat menghasilkan hingga 38 ATP. Energi ini kemudian digunakan untuk biosintesis protein, asam nukleat, dan komponen sel lainnya. Intermediat metabolik seperti pirufat, asetil-CoA, dan senyawa siklus Krebs berfungsi ganda sebagai sumber energi sekaligus prekursor untuk biosintesis. Adapun kesimpulannya adalah metabolisme mikroorganisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang terjadi dalam sel mikroba untuk mempertahankan kehidupannya. Proses ini terjadi dari dua komponen utama yang saling berhubung. Katabolisme adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Contohnya meliputi glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron yang telah kita bahas. Anabolisme adalah proses pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhana yang membutuhkan energi. Proses ini penting untuk pertumbuhan, perbaikan sel, dan perbanyakan mikroorganisme. Kedua proses ini bekerja secara sinergi. Yang dihasilkan katabolisme digunakan untuk mendukung reaksi anabolisme. Sementara produk anabolisme menyediakan substrat untuk katabolisme. I just had to let you know you're